Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini mungkin mendengarkan apa yang saya sampaikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sekali kepada warga yang ternyata saya dicalonkan untuk menjadi Ketua RT 8 Komplek Kesehatan ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Kemudian berikutnya adalah saya sebenarnya tidak ada niat untuk menjadi ketua RT karena memang ini adalah amanah yang agak berat ya. Tapi dengan saya dicalonkan menjadi RT, saya insya Allah akan berusaha ya semampu saya untuk bersama-sama membangun RT 8 ini menjadi lebih baik kalau misalnya nanti saya terpilih ya. Saya juga sangat senang karena teman saya yang satunya untuk calon ini adalah Pak Robi, adalah teman baik saya yang saya pikir beliau juga sangat bagus ya untuk membangun RT kita ya. Jadi hari ini saya hanya memperkenalkan kepada warga tentang apa itu. Mungkin saya belum begitu ada yang kenal bagi Anda yang baru-baru ya. Namun bagi Anda yang sudah lama mungkin sudah kenal dengan saya ya. Singkat cerita, saya sebenarnya tinggal di Komplek Kesehatan ini sekitar tahun 2002 ya. Kurang lebih 1 tahun saya mendiami rumah yang ada di depan yang sekarang ditempati oleh Ibu Haji Salasiah ya, Haji Musala. Dan setelah itu saya membeli tanah di belakang dan sekarang saya menempati di Blok F ya, dimana saya sudah tinggal di sana sejak 2003 ya, jadi sudah lama. Sebelumnya saya memang masih tinggal di depan ya, dan bersama-sama dengan tokoh masyarakat seperti Pak Jainal ikut membangun komplek kita ya, dimana kemarin namanya dibuat dengan kesehatan. Itu adalah karena memang wilayah kita ini asal muasalnya itu ada perumahan dinas ya, dinas dari dinas kesehatan, di mana ditempati oleh karyawannya yang tinggal ya, termasuk istri saya dulu kerja di puskesmas jadi dapat fasilitas rumah ya. Itu mungkin sejarah saya di sini ya. Nah kemudian kenapa saya tertarik untuk menjadi RT ini adalah salah satunya mungkin karena ada juga sih saya memang keturunan dari orang-orang yang pernah memerintah ya di desa ya. Dulu kakek saya Marusi Bulat itu kurang lebih 30 tahun ya di Desa Kulipan menjadi kepala desa. Kemudian lanjut oleh bapak saya ya, juga paman saya sampai sekarang masih keturunan beliau yang memerintah di sana. Dan saya tahu betul apa resikonya menjadi seorang RT atau kepala desa ya, dimana kita harus banyak sosialisasi ya, berkorban baik waktu dan lain-lain untuk melayani warga ya. Dan insya Allah dengan niat yang dengan niat ikhlas, insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah saya sebagai seorang dosen ya di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, hari-hari saya bekerja di Banjarbaru ya di Poltekkes, dan adapun sebagai calon RT di sini ya, kalau saya dipilih ada beberapa sih yang akan saya lakukan. Pertama, saya akan melakukan namanya visi ya. Visi saya adalah agar terwujudnya ya kerukunan warga RT 8 ya, yang dilandasi oleh akhlak yang mulia ya, dan kebersamaan ya yang harmonis ya, aman, damai, dan sejahtera. Dimana di sini nanti akan menjadi kekompakan kita semua. Itu dari visi saya. Nah, adapun misi yang akan saya lakukan pertama adalah menjalin kerukunan antar warga. Ya. Kita berharap warga lebih silaturahminya lebih jalan lagi ya, baik dari belakang atau depan atau tengah akan menyatu. Saya berharap seperti itu. Salah satu niat saya ikut ini adalah karena mungkin ya, saya kan orang asal di sini ya, yang sekarang tinggal di belakang. Mudah-mudahan
ya dengan saya terpilih akan menambah lagi, mengikat lagi tali silaturahmi kita selama ini ya. Itu sih niat saya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menjalin kerjasama ya, dan melakukan kegiatan kebersihan ya, kemudian juga kebersihan lingkungan, keamanan dan lain-lain. Adapun niat saya misalnya terpilih nanti terutama ya rumah dinas yang di depan yang ditempati oleh almarhum, yang bekas rumahnya almarhum Pak Solihin ya, nanti mungkin kita bisa bersihkan ya. Kita bagaimana caranya nanti dengan bangunan itu, dan akan saya koordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, di mana kebetulan di sana juga ada teman-teman saya sih yang bekerja, mudah-mudahan mereka bisa membantu kita ya. Mungkin bagaimana nanti untuk rumah itu apakah dibersihkan atau dirobohkan atau bagaimana, yang jelas kita bersihkan ya biar terlihat lebih menarik ya. Nah kemudian berikutnya adalah kalau saya nanti terpilih ya, saya ingin ya RT ini bersifat objektif dan transparan ya. Jadi kalau memang ada dari program pemerintah, terutama dari lurah yang akan melakukan kegiatan di RT kita ya, saya akan membuka seluas-luasnya transparansi ya, dan juga apapun yang diberikan oleh lurah itu akan saya sampaikan kepada warga ya. Tidak ada niat saya untuk motif yang lain, ini untuk kesejahteraan kita semua. Terutama mungkin nanti misalnya ada proyek ya yang bisa kita mintakan ya ke kelurahan ya, agar warga kita juga bisa mendapatkannya ya. Dan ini juga perlu lobby ya, misalnya apa yang ingin kita lakukan untuk RT kita ini. Misalnya siapa tahu kita bisa diaspal misalnya ya, apakah ada peluang untuk diaspal, kan lebih bagus lagi, itu misal ya. Nah itu yang saya sampaikan adalah agar bersifat objektif dan transparan ya. Misalnya ada dapat dana apapun akan kita sampaikan. Nah kemudian yang terakhir ya, saya memfasilitasi warga terutama dalam hal berbagai macam kegiatan sosial ya. Kadang-kadang pemerintah memberikan bantuan dan lain-lain untuk warga ya. Nah salah satu cara mungkin saya harus mendata ulang lagi kalau ada warga yang masih belum ya menjadi warga RT kita ya. Karena walau bagaimanapun kadang-kadang proyek dari pemerintah itu, bantuan dari pemerintah itu akan diberikan kalau memang warganya itu benar-benar berdomisili di daerah kita ya. Nah itu mungkin nanti akan menjadi VR bagi saya untuk melakukannya itu semua ya. Nah kemudian termasuk saya akan mendata ulang lagi, memfasilitasi warga-warga kita yang belum ya mendapatkan alamat domisili yang sesuai dengan komplek kita. Ada mungkin yang masih kakaknya di luar ya, kita bantu, kita fasilitasi agar mereka menjadi warga kita ya. Ini agar mudah untuk pendataan kita, termasuk mungkin nanti kalau ada pemilihan ya, pilkada atau pemilu ya, itu lebih mudah ya. Itu. Nah, saya sangat berharap ya agar misalnya ini saya terpilih, dukungan warga semua ini sangat saya harapkan ya. Dan saya juga berjanji ya, kalaupun nanti saya tidak terpilih, saya akan dukung calon lain ya untuk pembangunan di RT kita ya. Jadi siapapun yang menang akan kita dukung ya. Demikian yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Karena saya hanya tujuan utama adalah agar ya kita semua warga kita menjadi lebih baik ya. Saya tidak mempunyai niat apapun, ikhlas untuk membangun RT 8 ya. Karena saya terpanggil, merasa saya memang ada keturunannya juga ya untuk melayani warga ya. Tapi dengan bantuan dari Bapak Ibu semua ya. Atas dukungan Bapak semua, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya semua. Terima kasih. Tetap semangat ya, jaga kesehatan ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.